Bos. Partai Golkar buka suara soal pemanggilan kadernya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo oleh Kejaksaan Agung terkait perkara dugaan rasuah pengadaan menara BTS Bakti Kominfo. Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Golkar Supriyansah menyatakan partainya menghormati segala proses hukum yang sedang ditangani Kejagung. Supriyansah menyebut pemanggilan tersebut harus digunakan untuk menjelaskan posisi Dito dalam dugaan kasus korupsi BTS. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan akan memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pembangunan BTS yang menyeret Menkom Info nonaktif Johnny Plate. Dito mengatakan ia tidak melaporkan pemanggilan tersebut ke Presiden Joko Widodo karena tuduhan kepadanya terjadi saat ia belum menjadi Menpora. Meskipun demikian, Dito mengatakan telah melapor kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno perihal rencana kehadirannya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Dito mengatakan dirinya akan hadir ke Kejagung untuk memberikan keterangan dan meluruskan informasi agar tidak sumir. Dito mengatakan dirinya tidak menyiapkan apapun untuk memberikan keterangan kepada kejaksaan terkait kasus tersebut. Pasalnya, ia sama sekali tidak mengetahui kasus itu. Sebelumnya, informasi pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo ini dibenarkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Memang tak dibeberkan lebih lanjut oleh kejaksaan keterkaitan pemeriksaan Dito dalam perkara itu. Pun dengan perannya dalam perkara BTS ini, Kejaksaan Agung masih enggan mengungkapkan. Akan tetapi dalam penggalan berita acara pemeriksaan yang beredar, nama Dito Aryo Tejo disebut-sebut oleh Irwan Hermawan, tersangka yang bakal duduk di kursi pesakitan pertama kali pada Selasa 4 Juli 2023. Jadi langsung saja saya serahkan kepada Mas Dito. Silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi hari ini kehadiran kita di sini adalah dalam rangka sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar dan melihat dari 1-2 minggu belakang ini banyak media yang memberitakan maupun mengangkat nama saya disebut di dalam terkait kasus BTS, di mana hari ini saya datang dan alhamdulillah Gaing bersambut kejaksaan juga memanggil saya sebagai saksi. Dan kemarin pas waktu ini mencuat, kebetulan kami sedang kunker di Berlin dalam rangka Special Olympics, dan ketika balik kita langsung di tanggal cuti nasional yang sangat panjang. Jadi sebenarnya saya dari awal ingin sekali secepat-cepatnya klarifikasi agar ini tidak berlarut-larut. Dan alhamdulillah hari ini forumnya dilaksanakan. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meneruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang selama ini sudah mendukung saya.
dan kehadiran saya hari ini sebagai individu, bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tudingannya dan tuduhannya juga itu Dito sebagai warga negara biasa, dan itu periode waktunya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kawan-kawan media, sekali lagi terima kasih. Saya harap kita bisa tetap disupport, dan juga saya berjanji saya akan berjuang untuk mengembalikan lagi citra kita dan juga kepercayaan masyarakat yang mungkin hari ini menjadi tanda tanya, dan itu saya pahami, saya terima. Yang penting ke depan kita akan tetap kerja keras untuk pemuda dan olahraga, dan masyarakat sekalian, ayo kita pantau bagaimana ke depan Kemenpora ini. Dari situ saya harap trust menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hasil pemeriksaan tadi. Perlu rekan-rekan ketahui pada hari ini untuk perkara BTS kita memeriksa 8 orang termasuk Mas Dito tadi. Nanti kita rilis secara detailnya. Ya. Untuk lebih lengkapnya dari hasil pemeriksaan tadi, Pak Dirdik, monggo untuk menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui pada hari ini tim dari kerjasama dan pidana khusus telah melakukan pemanggilan terhadap saudara Dito dalam rangka untuk